Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ilman Sanjaya, NIM 19151011113 dari kelompok E5 ingin mempresentasikan tugas akhir praktikum wawasan agribisnis pada acara 1, yaitu konsep sistem dan mata rantai agribisnis. Terima kasih. Acara 1. Konsep sistem dan mata rantai agribisnis. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti dari konsep. Konsep itu merupakan suatu gagasan yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan. Gagasan yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan. Sehingga dalam pertanian, konsep pertanian sendiri adalah gagasan yang akan dilakukan oleh petani dalam melakukan suatu kegiatan agribisnis. Sedangkan sistem, kita harus mengetahui dulu arti sistem itu. Sistem itu merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga menciptakan suatu kesatuan. Jika kita membicarakan sistem yang ada di dalam pertanian, sistem itu adalah sistem agribisnis yang merupakan suatu komponen yang dilakukan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh petani. Petani ini sebagai aktor dalam kegiatan agribisnis. Sistem agribisnis dikatakan baik jika subsistem yang ada di dalamnya telah menjalankan kegiatan agribisnis sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam sistem agribisnis sendiri terdapat beberapa subsistem, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem usaha tani atau budidaya, subsistem agroindustri, subsistem pemasaran, dan subsistem sarana prasarana dan pembinaan. PT Perkebunan Tambi, Kabupaten Wonosobo, kami ambil sebagai contoh dalam melakukan kegiatan agribisnis dengan konsep sistem dan mata rantai yang meliputi 1. Kegiatan praproduksi seperti penyediaan benih teh klon unggul, penyediaan ketersediaan sarana produksi, perluasan dan rehabilitasi kebun, dan penataan kelembagaan agribisnis teh. Kedua, kegiatan budidaya atau usaha tani dengan membudidayakan teh hitam dan teh hijau sebagai komoditas atau produk utama mereka. Ketiga, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT Perkebunan Tambi. Di sini kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT Perkebunan Tambi sendiri belum maksimal. Sehingga untuk memaksimalkan kegiatan pemasaran yang ada, perlu adanya strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan PT Perkebunan Tambi. Dan yang terakhir yaitu 4, kegiatan agroindustri PT Perkebunan Tambi adalah pembuatan teh kemasan sebagai produk utama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Sania Ulfa, NIM 1915 1050 1024 dari golongan E kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai acara 2, yaitu lingkungan agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan agribisnis. Agribisnis dapat dikatakan sebagai sistem kegiatan sektor pertanian yang dimulai dari kegiatan hulu hingga ke hilir. Pengertian agribisnis yaitu suatu usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Agribisnis sebagai subjek akademik mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Menurut Maulidah 2012, identifikasi lingkungan agribisnis mencakup analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam penyusun strategi agribisnis. Lingkungan agribisnis digolongkan menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan agribisnis di luar perusahaan. Pada PT Perkebunan Tambi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Wonosobo. Lingkungan internal menjadi faktor kekuatan yang berpengaruh bagi kegiatan agribisnis di PT Perkebunan Tambi. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor organisasi dan manajemen di PT Perkebunan Tambi adalah adanya rancangan kegiatan perusahaan dan evaluasi di akhiri kegiatan, serta manajemen keuangan yang sudah baik. Yang kedua, yaitu faktor pemasaran di PT Perkebunan Tambi, yaitu sudah ada penentu presentase untuk dijual ekspor dan untuk lokal. Dan yang terakhir yaitu faktor teknik dan keuangan di PT Perkebunan Tambi adalah fasilitas produksi sudah terkelola dengan baik. Pembagian job desk pegawai sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing secara tepat. Yang kedua, lingkungan eksternal yang menjadi kekuatan di PT Perkebunan Tambi yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik di PT Perkebunan Tambi adalah permintaan teh dalam negeri meningkat, namun jumlah pemasok teh masih sedikit, dan perusahaan lain membuka peluang untuk bekerja sama. Yang kedua, ekonomi. Kenaikan kurs dolar mengakibatkan harga teh naik saat diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, faktor sosial budaya, yaitu masyarakat sekitar perusahaan mendukung adanya PT Perkebunan Tambi. Yang keempat, faktor teknologi di PT Perkebunan Tambi yaitu perkembangan teknologi mesin petik untuk mempermudah panen daun teh. Dan yang kelima, faktor demografi di PT Perkebunan Tambi adalah tempat budidaya teh yang baik dengan ketinggian antara 1.700 sampai 2.000 mdpl serta pemandangan alam yang bagus di daerah Wonosobo. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Ezekiel Adeleo Gersang, NIM 1915 10 10 10 36 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Aspek Manajerial dalam Agribisnis. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Menurut Husaini dan Happy tahun 2019, manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memanfaatkan orang lain. Selanjutnya, aspek manajerial itu sendiri dibagi menjadi fungsi manajemen, tahapan perencanaan agribisnis, dan kegiatan perencanaan agribisnis. Selanjutnya, kita akan melihat aspek manajerial dalam agribisnis di PT Perkebunan Tambi. Yang pertama adalah fungsi manajemen. PT Perkebunan Tambi menerapkan fungsi ini dengan cara merencanakan kegiatan agribisnis selama proses produksi teh. Perencanaan ini dimulai dari sarana prasarana sampai dengan kegiatan produksi berlangsung. Selanjutnya, yaitu tahapan perencanaan agribisnis. Salah satu tahapan perencanaan agribisnis adalah dengan mencari alternatif-alternatif. Alternatif yang dilakukan oleh PT Perkebunan Tambi adalah dengan menjalin kerjasama dengan distributor yang berpotensi untuk menambah pangsa pasar. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan perencanaan agribisnis. Kegiatan perencanaan agribisnis yang dilakukan oleh PT Perkebunan Tambi antara lain yaitu mengedukasi masyarakat tentang teh, meningkatkan kualitas produksi teh Tambi, memilih karyawan sesuai dengan bidangnya, dan menambah jumlah lahan budidaya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Rahmania dengan NIM 1915 1030 1017. Di sini saya perwakilan dari kelompok E5 sebagai presentator.
Jadi, di sini saya akan menjelaskan acara 4 mengenai wawasan standarisasi GAP, GHP, dan GMP. GAP, GHP, dan GMP merupakan standarisasi yang dilakukan melalui standarisasi operasional prosedur atau SOP yang memiliki spesifikasi antara lain spesifik lokasi, spesifik komoditas, dan spesifik sasaran pasarnya. Penerapan GAP, GHP, dan GMP ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional. Penerapan GAP, GHP, dan GMP juga mampu menjadi jaminan bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah berupa intensif harga dan jaminan pasar yang memadai. Bagi konsumen, penerapan GHP ini menjadi jaminan bahwa produk yang dipasarkan adalah hasil serangkaian proses yang sesuai standarisasi mutu dan ramah lingkungan. Sistem GAP diterapkan di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo adalah dengan dilakukannya pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku dilakukan dengan melakukan pemetikan pucuk teh. Untuk menjaga kontinuitas bahan baku, diberlakukan sistem petik yang memiliki daur petik. Yang dimaksud daur petik di sini adalah jangka waktu antara satu pemetikan dengan pemetikan berikutnya dihitung dalam hari. Sistem GHP diterapkan di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo adalah dengan melakukan analisa petikan, analisa pucuk, dan penerimaan bahan. Analisa petikan di sini adalah pemisahan atau pengelompokan pucuk berdasarkan jenis petik dan dinyatakan dalam persen yang dilaksanakan oleh petugas analisa petik di kebun. Selanjutnya adalah analisa pucuk. Analisa pucuk adalah pemisahan pucuk berdasarkan pucuk tua dan pucuk muda yang memenuhi syarat olah dan dinyatakan dalam persen. Yang ketiga adalah penerimaan bahan. Baku proses pengolahan teh hitam di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo dimulai dari penerimaan pucuk teh di pabrik. Pucuk teh tersebut diangkut dari kebun teh setelah dilakukan analis, petikan, dan penimbangan berat pucuk segar yang dilakukan di kebun. Selanjutnya adalah sistem GMP yang diterapkan di PT Perkebunan Tambi Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan sistem pengolahan teh hitam. Sistem pengolahan teh hitam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem ortodoks serta sistem baru, sistem CTC. Untuk saat ini, proses pengolahan yang dilakukan di PT Perkebunan Teh Tambi Wonosobo adalah sistem ortodoks rotor fan. Pengolahan teh hitam sistem ortodoks rotor fan terdiri dari beberapa tahapan, yakni yang pertama adalah pelayuan, penggilingan, sortasi basah, oksidasi enzimatis, pengeringan, sortasi kering, pengemasan dan penyimpanan, dan yang terakhir adalah pemasaran. Pada prinsipnya, pengolahan teh hitam merupakan proses mengubah teh pucuk segar menjadi kering dengan karakter mutu khas yang disukai oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Farrozi dengan NIM 191510501064 dari kelompok wawasan agribisnis E5. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum dari kelompok kami mengenai pola kemitraan PT Perkebunan Tambi. Pola kemitraan. Pola kemitraan adalah bentuk atau model dalam kegiatan kemitraan antara pihak yang bekerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan bentuk persekutuan dengan membentuk ikatan kerjasama didasari prinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling membutuhkan dalam mencapai tujuan sehingga memperoleh hasil yang baik. Terdapat 5 bentuk pola kemitraan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Yang kedua, pola kemitraan subkontrak. Yang ketiga, pola kemitraan dagang umum. Yang keempat, pola kemitraan keanegan. Dan yang kelima, pola kemitraan KOA.
Dari 5 pola kemitraan yang ada di Indonesia, bentuk kerjasama PT Perkebunan Tambi mencakup semuanya. Yang pertama, pola kemitraan inti plasma. Kemitraan ini terdiri dari pihak inti dan pihak plasma, di mana pihak inti berupa perusahaan PT Tambi, usaha besar, dan pihak plasma berupa petani teh atau usaha kecil. Yang kedua, pola kemitraan subkontrak. Kemitraan ini antara perusahaan PT Tambi dengan kelompok mitra, yang mana kelompok mitra tersebut yang memproduksi komponen yang diperlukan dalam hasil produksinya. Yang ketiga, pola kemitraan dagang umum. Kemitraan ini berhubungan dalam pemasaran hasil produksi PT Tambi. PT Tambi bermitra dengan The Business Watch Indonesia dan Solidarit dalam pengenalan produk baru dan membuat festival teh di kota-kota besar. Yang keempat, pola kemitraan keanegan. Kemitraan yang berupa perusahaan mitra, PT Tambi, dan kelompok mitra, Paguyuban Tani Lestari. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas produk. Yang kelima, pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Kemitraan di mana pihak perusahaan mitra menyediakan modal, sarana, atau biaya untuk menghasilkan produk dan kelompok mitra menyediakan tenaga dan sarana. Koperasi Paninggaran berdikari makmur. Dari pola kemitraan yang ada memiliki perbedaan dalam pelaksanaan dan mekanisme pelaksanaan kemitraan, hak dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak yang melakukan kemitraan. Dalam kegiatan bermitra atau kemitraan, pasti yang diharapkan yaitu manfaat. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi terjadi bila output tertentu dapat dicapai dengan input minimum. Maksudnya, apabila kita ingin mencapai hasil yang maksimal tetapi dapat digunakan dengan input yang minimal. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat ditempuh dengan mengurangi faktor input dan meningkatkan produksi. Jadi, apabila ada faktor yang kurang bermanfaat di dalam faktor input, tidak usah dimasukkan, sehingga dapat dimaksimalkan di dalam produksinya. Yang ketiga, jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Dalam kegiatan bermitra, para petani sudah tidak usah bingung lagi, karena sudah ada jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas oleh perusahaan. Jadi hasilnya sudah pasti akan dijamin, dan kemana hasil itu akan dijual pasti sudah dijamin juga. Dan terdapat indikator diterimanya suatu produk oleh pasar. Yang pertama, adanya kesesuaian mutu yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, loyalitas konsumen hanya dapat dicapai apabila jaminan mutu dari suatu produk. Ketiga, jaminan mutu semakin terasa apabila produk tersebut diekspor. Jadi, perusahaan harus memenuhi dari 3 indikator tersebut supaya suatu produk tersebut dapat diterima oleh konsumen secara baik. Dan yang keempat, yaitu resiko sosial. Dengan bermitra, diharapkan resiko yang besar dapat ditanggung bersama. Jadi, apabila si petani atau pelaku yang menjalankan kegiatan bermitra memiliki masalah, tidak usah khawatir, pasti hal itu dapat ditanggung bersama oleh perusahaan. Karena terdapat manfaat juga risiko sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Aulia Rosa, NIM 191510101005. Jadi saya ingin bertanya, dalam sistem agribisnis kan terdapat beberapa subsistem, salah satunya subsistem pemasaran. Sedangkan pemasaran di PT Tambit kurang maksimal. Jadi menurut kelompok Anda, bagaimana strategi yang digunakan agar dapat berjalan dengan maksimal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnisania Ulfa, NIM 191510501024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Inka kelompok E1. Strategi pemasaran yang dilakukan agar pemasaran di PT Perkebunan Tambi dapat maksimal yaitu dengan meningkatkan efisiensi biaya kebun hingga pabrik dan meningkatkan mutu dengan melakukan atribut sertifikasi
internasional. Kemudian produsen juga mulai melakukan peningkatan mutu produk olahan teh hingga dapat menguasai pasar domestik. Khususnya untuk pasar domestik, strategi pemasarannya yaitu dengan melakukan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat dari teh tersebut. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Syadi, NIM 191510501134 dari kelompok E2. Mau menanyakan terhadap kelompok E5, kenapa atau mengapa kenaikan kurs dolar dapat berpengaruh terhadap faktor ekonomi di PT Perkebunan Tambi? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ilman Sanjaya, NIM 19151011113. Ini menjawab pertanyaan dari saudara M. Gufron Rosyadi. Pertanyaan adalah kenaikan kurs dolar. Kenapa kenaikan kurs dolar berpengaruh pada faktor ekonomi di PT Perkebunan Tambi? Nah, saya akan menjawab. Karena PT Perkebunan Tambi sendiri orientasi pasarnya adalah pasar ekspor, sehingga nilai tukar yang digunakan adalah kurs dolar. Ketika kurs dolar itu mengalami kenaikan, otomatis nilai harga atau harga produk dari produk PT Perkebunan Tambi sendiri juga mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh kepada profit yang didapat dari PT Perkebunan Tambi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Amalia Radiansyah dengan NIM 191510501056. Saya perwakilan dari kelompok E3 akan bertanya kepada kelompok 5. Tadi di slide PPT pada faktor eksternal lingkungan agribisnis terdapat pernyataan bahwa permintaan teh dalam negeri ini meningkat sedangkan jumlah pemasoknya ini menurun. Nah, itu kira-kira apa yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, dan menurut kelompok kalian apa upaya dan juga strategi agribisnis yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sehingga nanti jumlah pemasok teh dalam negeri ini dapat mencukupi kebutuhan teh dari pasar secara merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Rahmania dengan NIM 191510301017. Di sini saya perwakilan dari kelompok E5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok E3 mengenai bagaimana permintaan teh itu bisa naik sedangkan pemasoknya itu turun. Apa penyebabnya dan bagaimana strategi pengembangan agribisnis yang dapat diterapkan. Jadi menurut jurnal yang saya baca mengenai strategi pengembangan agribisnis PT Perkebunan Tambi Wonosobo, hal tersebut dikarenakan karena kurangnya diversifikasi dan belum adanya promosi. Selain itu, kurangnya hasil produksi menyebabkan hal tersebut terjadi. Strategi pengembangan agribisnis yang dapat diterapkan oleh PT Perkebunan Tambi Wonosobo adalah dengan pelatihan K3. Pelatihan K3 ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha teh tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan hasil produksi, PT Perkebunan Tambi Wonosobo ini menerapkan beberapa usaha, yakni yang pertama adalah mengenai bibit varietas unggul, kualitas SDM, pengendalian hama penyakit, dan penyediaan sarana produksi. Seperti itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah Iyasa, NIM 191510501028, perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5. Dalam sistem agribisnis, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Tentu akan terdapat masalah baik dalam budidaya maupun pemasarannya. Tolong jelaskan masalah atau hambatan apa saja yang dialami oleh PT Perkebunan Tambi dalam sistem agribisnis tersebut dan bagaimana cara mengatasinya menurut kelompok Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Ulian Falah, NIM 1915105011107 dari kelompok E5 akan menjawab pertanyaan dari Robiatul Adawiyah dari kelompok E4 mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PT Perkebunan Tambi di Kabupaten Wonosobo. Ini ada dua permasalahan, yakni dari lingkungan internal dan juga dari lingkungan eksternal. Dari lingkungan internal, masalah yang dihadapi itu ada beberapa, antara lain
Yang pertama, lebih diutamakan kesenioran sehingga tenaga kerja yang lebih lama bekerja itu lebih diprioritaskan. Selanjutnya, belum melakukan riset pasar ke konsumen di luar Kabupaten Wonosobo terkait produk teh kemasan. Selanjutnya, belum melakukan promosi yang efektif. Selanjutnya, pekerja belum memenuhi standar operasional prosedur seperti tidak menggunakan masker, kaos seragam, dan sepatu. Selanjutnya, pemantauan tanaman teh yang masih kurang oleh para tenaga kerja. Itu tadi dari lingkungan internal. Pada lingkungan eksternal juga terdapat beberapa permasalahan, antara lain, yang pertama, kenaikan upah tenaga kerja sedangkan jumlah produksi di angka yang sama. Selanjutnya, pajak yang meningkat menyebabkan pengurangan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman teh terkena penyakit busuk daun. Dan ini merugikan terhadap proses budidaya tanaman atau usaha tani tanaman. Selanjutnya, banyak produk teh lain yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir, harga produk teh yang lain lebih rendah daripada produk teh Tambi itu sendiri. Dan solusi yang dirasa tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh PT Perkebunan Tambi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Yang pertama ini dengan melakukan perbaikan dari sistem internal perusahaan itu sendiri, seperti contohnya memanajemen perusahaan dengan lebih baik dan merekrut tenaga kerja yang lebih kompeten di bidangnya. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan ialah perusahaan ini harusnya lebih baik lagi dan lebih cepat dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar, supaya perusahaan ini dapat mengontrol dan menghandle apa yang dirasa dapat merugikan dan apa yang dirasa dapat menguntungkan, sehingga peluang keberhasilan dan profit keuntungan dapat diterima oleh perusahaan PT Perkebunan Tambi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.